Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Senang banget karena ngelihat adik aku yang melahirkan di usia 39 ya, dan ini kan anak ketiganya dari suaminya yang sekarang yaitu Yama Carlos. Melihat kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan aku. Memang awalnya aku sempat tidak yakin dengan hubungan mereka karena aku juga tidak dilibatkan. Itu kan awalnya seperti itu. Sempat ada keselnya, tapi ketika seorang pangeran hatinya si adik aku itu datang menjelaskan semuanya, datang ke rumah aku, terus melamarnya karena kan kami sudah tidak punya orang tua. Jadi aku adalah kakaknya dan aku cuma punya adikku si Karina itu. Jadi dia datang ke rumahku, dia minta ketuk pintu lah gitu ya. Nah ketika itu memang saya cuma mementingkan kebahagiaan adik saya aja. Yang penting dia bahagia. Karena usianya sudah tidak muda lagi, memang sempat kepikirannya, aduh gimana kalau dia hamidun lagi ya, maksudnya hamil lagi gitu kan. Tapi benar ternyata tokcer banget. Nggak tahu adik aku tuh kayak tokcer banget sampai bisa punya adik baru lagi. Ketika melahirkan sangat-sangat bersyukur, puji Tuhan. Aku jatuh cinta di pandangan pertama ketika melihat namanya baby Ann Katiani Karilla Carlos. Jadi nama itu dipersembahkan dari, kalau Ann dari mamahnya ya, Karina kasih nama Ann itu adalah anugerah. Kalau Katiani itu nama perempuan-perempuan hebatnya dari Carlos. Karilla itu dari papa mamaku, Kari dan Carla. Terus Carlos dari Yama Carlos. Jadi melihat bayi kecil yang lahirnya berapa tuh ya, 3,7 kilo dengan panjang tubuh 51 tuh gede banget. Sempat membuat kekhawatiran ketika sebulan sebelumnya adikku tuh sempat telepon dan bilang dokternya sudah lihat kalau bayi ini tuh besar sekali di kandungannya. Aku sih repotnya adalah ketika itu adik aku tetap mau memutuskan untuk lahir normal. Akunya khawatir, aku bilang aduh kayaknya jangan deh, kamu kan udah nggak 20 tahun lagi ya, sudah mau 40 tahun. Dia mau ngebela-belain normal karena anak pertamanya dilahirkan di kolam. Kan ada tuh yang dulu yang di air. Anak keduanya normal. Anak ketiga ini dia mau normal lagi. Terus aku bilang aduh jangan deh, akunya khawatir. Dia bilang nggak mau, tetap mau normal. Jadi mungkin dia mau punya sensasi sebagai seorang ibu lah ya, yang benar-benar berjuang untuk melahirkan secara normal. Aku bisa memahami itu, tetapi wah aku bilang aduh ini resiko nggak sih. Nah beberapa hari sebelum ketika dia kontraksi, dia bilang, dia telepon, aku udah kontraksi nih, terus aku bilang, terus gimana? Iya, dokter bilang HB-nya turun, jadi kekurangan darah. Sementara adikku tuh darahnya A+. Aku O. Aku bilang, aduh kamu kayak papa. Dan ketika itu sudah mau lebaran, besokannya lebaran. Dan dokter waktu itu bilang kita yang harus cari darahnya sendiri. Karena di PMI itu juga kekurangan darah. Karena bulan puasa nggak banyak pendonor darah itu. Aduh sempat kepanikan. Tapi bersyukur semua bisa berjalan dengan baik. Nggak tahu kenapa babynya paham banget libur lebaran begitu panjang. Jadi dia nggak memutuskan untuk melahirkan. Dia tunggu sampai dokternya masuk kerja di rumah sakit itu, baru dia melahirkan. Jadi memang banyak deg-degannya tuh. Ada proses-prosesnya yang buat kita keluarga juga, aduh gimana nih, kasihan banget kalau melahirkan, dokternya gimana, karena kan lebaran, libur lebaran gimana tuh gitu kan. Dan kita dapat informasi dari dokternya kalau dia baru masuk kerja tanggal, kalau nggak salah tanggal 3 apa tanggal 4 gitu. Terus kita kan yang aduh gimana nih, masa mau tunda-tunda, sementara kontraksinya udah pas ketika lebaran. Jadi masih ada waktu, ternyata dia benar-benar ketuban pecahnya di tanggal 13 gitu. Jadi ada waktu lumayan panjang gitu. Ya bersyukur semuanya baik.
Tanggal 13 April, 13 April jam 9.55 pagi. Itu pas dikabarin kakak lagi kerja kan atau seperti apa? Enggak, aku dikabarinnya dia pecah ketubannya jam 2 pagi. Jam 2 pagi, terus kan aku nggak mungkin langsung pergi ke sana kan. Aku bilang, aduh gimana nih besok pagi aku syuting. Tapi dengan pengalaman baby sebelumnya kan, dari pecah ketuban nggak langsung melahirkan kan. Jadi aku pikir aku tidur dulu deh daripada besoknya aku mau lihat dia nggak bener kan kondisi tubuhnya, takutnya sakit. Tapi benar ternyata dia melahirkannya 9.55. Selesai aku aktivitas pagi jam 10.30 langsung aku ke rumah sakit. Dia masih dalam, karena disesar akhirnya, pada akhirnya disesar. Dia tidak melakukan normal. Ya bersyukur juga ya, karena kan aku memang takut dia normal, ternyata dia sesar. Jadi cepet banget prosesnya. Mungkin alasan sesar kenapa kak? Apa terlalu? Nah itu dia, terlalu besar bayinya. Dan HB-nya juga banyak turun, jadi dia harus transfusi darah juga. Tapi luar biasanya ketika aku sampai rumah sakit, adikku cerah banget, bayinya juga cerah banget. Maksudnya nggak sesuai dengan ketakutan kita. Memang kita nggak boleh begitu takut ya, harus percaya sama Tuhan, semua rencananya baik. Pas lihat mirip siapa nih kak? Pas lihat baby. Nah itu yang membuat aku jatuh cinta banget, karena aku melihat ada mukanya papaku, jadi opanya gitu ya. Aku bilang, aduh ini mirip banget sama papa gitu ya. Dan sehari kemudiannya ketika aku kesana lagi, baru kelihatan kayak bapaknya. Aku bilang, oh iya ini kelihatan ada yama-yamanya lah ya, walaupun matanya ngikutin kita lah, orang-orang Sulawesi gitu. Udah siapin kado belum sih untuk ponakan ketiga gitu? Sebenarnya aku tuh tidak punya yang begitu spesial. Karena pengalaman aku ketika aku tinggal di luar negeri tuh, ataupun dengan babynya Karina sebelumnya, selalu pasti yang dibutuhkan adalah maintenance daripada si newborn baby ini kan. Jadi kayak Pampers tuh kayak nomor 1, Pampers juga udah nggak murah ternyata zaman sekarang. Jadi yang aku siapin tuh kemarin belanjanya banyak Pampersnya, banyak popok, ganti-ganti bajunya, itu yang dibanyakin gitu. Kalau kayak stroller, cribs gitu segala macam itu ternyata udah dikasih sama teman-temannya mereka, dan juga ada beberapa ya pekerjaan-pekerjaan endorse-nya mereka lah. Jadi aku lebih memikirkan ke setiap harinya. Jadi Pampersnya aku supply setiap minggu, setiap bulan lah gitu. Enggak sih, adikku tuh orang yang paling gak banyak minta ya. Maksudnya dia nggak minta ini dong, minta itu, nggak seperti itu. Tapi kita keluarga maunya ngejagain bayi itu pertumbuhannya cepat kan. Dan paling tidak balitanya dia dari baby sampai umur 5 tahun harus bisa terjaga dengan baik, sehat makanannya, sehat kehidupannya gitu ya. Jadi itu dulu yang kita jaga. Ponakan udah 3 nih, gimana nanti bakal keriuhannya nih? Enggak sih, nggak apa-apa. Aku malah bersyukurnya kan aku dipanggil Uncle Papi. Terus sama yang ketiga ini aku maunya dipanggil Pipi gitu. Jadi aku ngerasa seperti aku orang tua juga. Mereka adalah titipan-titipan yang dipesankan sama papa mamahku supaya kita juga benar-benar saling mengasihi. Jadi perasaannya senang aja, sangat-sangat bersyukur. Oke kak, mungkin Enggak, kalau aku tuh sebenarnya memakai ini dari tahun berapa ya? Karena kan aku juga presenter infotainment. Nah, ketika presenter infotainment tuh aku punya tantangan seperti apa ya penampilan aku untuk bisa jadi baru lagi. Karena waktu itu ketika aku mulai di televisi itu jadi presenter infotainment kebanyakan pakai topi. Nah, ketika aku jadi personal stylistnya Agnes Mo, itu kan almarhum Adi Adrian, makeup artisnya Agnes Mo, dia yang memberikan ide. Dia bilang, Ren, lo tahu nggak apa? Sekarang tuh udah ada taupe namanya, bukan wig. Udah ada taupe loh yang buat laki-laki, bahkan lo bisa pakai berenang dan lain-lain. Oh iya gue tahu kok gitu, karena di Amerika juga sudah sangat-sangat biasa banget karena mereka banyak artis-artis sudah pakai itu. Terus aku bilang, tapi di sini susah banget nyarinya. Aku bilang gitu, yang di mana gue bisa cari gitu. Nah, terus Mas Adi Adrian mereferensikan ada satu tempat yang memang dia ahlinya di Jakarta. Aku di kesana. Wow, harganya fantastic banget ya, sekitar 10 sampai 12 juta. Aku pikir nggak apa-apa deh kita coba. So, karena aku juga fashion stylist, industri aku adalah di fashion dan beauty, aku bisa memahami banget bahwa rambut itu adalah mahkota. Mau itu perempuan ataupun juga laki-laki. Nah, ketika
ketika aku sudah mulai terbiasa dengan memakai taupe, aku merasakan bahwa wow, ini tuh adalah menjadi salah satu item untuk fashion styling atau berpenampilan lebih baik lagi. Jadi artinya itu menjadi salah satu ornamen styling atau gaya. Karena memang aku di fashion styling gitu ya. Nah, banyak teman-teman ataupun ya mungkin kolega-kolega pekerjaan yang teman-teman artis lain sudah pergi ke Turki dan mereka melakukan tanam rambut. Aku ke Turki sudah beberapa kali dan terakhir pernah operasi juga di Turki. Maksudnya operasi plastik ya. Buat hidung pertama kali itu kan aku di Turki dan aku sudah survei ke Turki untuk tanam rambut seperti apa. Aku nggak berani melakukan itu, bukan nggak berani. Kalau aku melakukan itu, manajer gue mungkin bisa marah dan ngamuk karena 6 bulan kita tidak beraktivitas. Tapi kan aku juga pekerjaannya bukan hanya sebagai host, bukan juga sebagai fashion expert, tapi banyak banget pekerjaan yang setiap hari harus selalu keluar rumah. Nah, kalau tanam rambut, aku tuh harus memeliharanya dengan sangat detail dan harus sangat luar biasa. Nggak boleh pakai topi, harus selalu ada perawatan-perawatannya, shampoo-nya harus begini dan begitu, harus hidup sehat, makan buah, ini dan itu, nggak boleh makan pedas. Aku yang gini, aduh nggak deh. Nah, ketika dikenalkan sama Mas Adi Adrian, aku merasakan bahwa, wow, pakai top tuh ternyata lebih enak banget dan ringan dibandingkan pakai topi. Nah, nggak tahu kenapa di Indonesia ini, mungkin kebanyakan orang-orang merasakan, bukan merasakan, melihat bahwa pakai top atau wig yang katanya mereka bilangnya wig, sebenarnya bukan wig ya, karena wig itu lebih kepada perempuan. Kalau wig itu kan seluruh kepala itu wig. Kalau top itu hanya di bagian atas. Nah, tapi nggak tahu kenapa kebanyakan orang yang melihat bahwa kalau gue pakai top tuh kayak aib gitu ya. Padahal sebenarnya enggak gitu, karena top ini tuh bukan penemuan ya. Ini salah satu ornamen fashion styling yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mau bedah lebih dalam dan lebih luas lagi, yang pakai top ini bahkan bapak-bapak yang bekerja, bos-bos CEO yang besar-besar, bahkan mungkin ada yang duduk di kursi pemerintahan, mereka juga pakai loh. Karena ketika aku pertama kali pergi di tempat yang Mas Adi Adrian tujukan dan direferensikan sama dia, ternyata yang ahli ini sudah buat banyak sekali top-top buat bapak-bapak pejabat gitu ya. So anyway, ini bukan aib buat aku. This is something that ini sesuatu yang membuat aku lebih percaya diri, karena buat aku tuh belajar tentang fashion, apalagi gaya, adalah penting buat kita bisa merepresentasikan atau mempresentatifkan diri kita sebagai brand yang baik. Apalagi pekerjaan kita di depan banyak orang, kita harus bisa berbicara dengan baik. Sudah di televisi, kita harus juga bisa membawa brand televisi dengan baik. Penampilan menjadikan tombak nomor 1. Itulah yang membuat aku selalu percaya diri. Mau netizen bilang seperti apa, orang-orang suka dan tidak suka, ya itu selalu pro dan kontra itu kan selalu ada dalam hidup kita ya. Jadi tidak semua juga harus suka sama aku. Kalau mereka juga ngerasa bahwa kenapa sih laki-laki pakai top. So anyway, I don't care what people say. Aku nggak peduli apa orang bilang, tetapi yang paling aku peduli adalah bagaimana aku bertanggung jawab sebagai public figure yang dipercayakan sama beberapa brand dan beberapa televisi dengan program-programnya. Aku bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Karena kan penampilan kita tuh harus yang begini nih di depan kamera gitu ya. Makanya kenapa kita bisa lihat dari beberapa artis-artis, Mbak Inul, ini dan itu, semuanya harus mempresentasikan diri mereka sebagai brand public figure yang baik itu sih. Kita. Oh enggak sih, aku tuh dalam 1 tahun 2-3 lah ya. 2-3 harus beli 2-3 gitu. 3 lah paling banyak sebenarnya. Karena kan kalau aku kan bukan nanti kalau Papi Uya Kuya kan punya koleksinya lumayan ya, nanti ada yang keriting, rambutnya begini, ada yang apa segala macam kan. Dia juga sangat berani sekali untuk bisa bergaya gitu dengan rambut ya. Kalau aku enggak, kalau aku biasanya kalau udah satu nyaman seperti ini, begini terus rambutnya warnanya begini terus. Karena kan ketika aku pakai kayak begini nih, ada stylist rambutnya yang motongin dan dia udah tahu aku maunya kayak apa. Waktu itu sempat aku coba-coba, nanti pengen deh panjang segini, pengen deh keriting, pengen segala macam, ribet juga. Mendingan udah satu gaya bisa dipakai selalu setiap saat. Oh,
I'm so happy for you, Luna Maya and Maxim. Melihat berita mereka dan postingan mereka di saat lamaran di Tokyo. I'm so happy. Doa terbaik buat Luna Maya dan juga Maxim. Berbahagia selalu. God bless you. Gitu.